warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gusnia Syafitri, NIM 878227082, kelas 3B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Palembang. Saya akan membuat video singkat mata kuliah Pancasila dengan tema proses pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus tentang proses lahir Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Seperti kita semua tahu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, tapi mungkin belum banyak yang tahu kalau lahirnya Pancasila bukan hal yang mudah. Ada proses panjang, penuh perdebatan, dan juga semangat persatuan yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Dari proses inilah sebenarnya kita bisa belajar banyak hal tentang arti perjuangan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Proses lahirnya Pancasila. Ceritanya dimulai tahun 1945 saat Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk BPUPK atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disinilah para tokoh bangsa berkumpul untuk mempersiapkan kemerdekaan dan berdiskusi hal penting. Apa dasar negara Indonesia merdeka nanti? Dalam sidang pertama BPUPK pada bulan Mei 1945, muncul berbagai pandangan dan usulan. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, 1 Juni? Sama kayak tanggal bulan lahirku. Oke, lanjut. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat bersejarah. Dalam pidato itu, beliau mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kelima prinsip itu kemudian diberi nama Pancasila. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abi Kosno Djoko Sorjoso, Abdul Kahir Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan dalam Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah momen penting yang menandai lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Kalau kita lihat dari prosesnya, banyak sekali nilai Pancasila yang sudah hidup dan nyata dalam perjalanan itu. Ada nilai gotong royong dan musyawarah, karena semua tokoh mau duduk bersama mencari kesepakatan. Meski punya pandangan berbeda, ada juga nilai toleransi dan persatuan, karena mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Dan tentu ada nilai cinta tanah air, karena semua perjuangan itu dilakukan demi berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, kita seharusnya bangga dan belajar dari perjuangan itu. Para pendiri bangsa sudah memberikan contoh nyata tentang bagaimana kita bisa bersatu dalam perbedaan. Di zaman sekarang, tantangan kita memang berbeda. Kita tidak lagi berjuang mengangkat senjata, tapi kita berjuang melawan sikap egois, intoleransi, dan perpecahan. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan untuk diterapkan di sekolah, di lingkungan, bahkan di dunia digital. Misalnya, kita bisa meneladani semangat gotong royong dengan saling membantu teman, menjaga persatuan dengan menghargai perbedaan pendapat, dan menunjukkan cinta tanah air dengan berbuat positif untuk bangsa. Anak muda mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, saya yakin kita Indonesia akan menjadi negara yang kuat, adil, dan damai, seperti cita-cita para pendiri bangsa. Itulah sedikit cerita tentang proses lahirnya Pancasila dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Kisah perjuangan para pendiri bangsa ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjaga semangat persatuan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari kita menjadi generasi muda yang berjiwa Pancasila.
sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.